ini ada cloud yang nggak ada batas gitu. Tapi sebenarnya kan cloud ini nih Quran juga yang gede banget gitu, yang ada di Lauhul Mahfuz gitu. Oke. Dan di hati kita nih alat aksesnya gitu, yang nggak ada batasnya juga ini kapasitasnya gitu. Ketika kita menggunakan otak, yang nggak mungkin bisa gitu. Jadi harus yang tidak terbatas mengakses yang tidak terbatas. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu Damai, Sony. Oke. Kita terus menyelami Al-Baqarah. Ini sampai kapan ya? Panjang banget. Ini baru ayat ke-23. Oke, kita udah bahas Al-Baqarah panjang lebar ya. Hukum semesta Taurat udah. Jadi yang belum nonton hukum Taurat boleh tuh mundur-mundur sedikit. Kita udah bicara tentang langit dan bumi, dan kita udah bicara tentang takwa gitu. Semoga ada satu perspektif yang lebih luas dan ada sesuatu insight yang bisa lebih didapat gitu. Dan yang paling pasti membawa kepada kesadaran yang lebih baik. Kita akan lanjut ke Al-Baqarah 23 dan 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Menarik sekali, Al-Baqarah 23-24 ini berbicara tentang Al-Quran. Kita sempat bahas sedikit tentang Al-Quran, dan saya rasa penting sekali juga untuk mengelaborasi karena apa sih Al-Quran yang sejati? Apakah Nabi Muhammad ketika mendapatkan Al-Quran dia mendapatkan buku atau membaca suatu tulisan? Dan kita akan bahas dan menyelami Al-Quran yang sejati. Mas Sony. Ya, terima kasih Bang Abu, Bang Damai. Jadi kalau kita bahas Al-Quran yang sejati, sebagaimana sudah kita bahas di episode sebelumnya, jadi teman-teman yang belum nonton, coba nonton lagi, balik lagi ke pembahasan kita mengenai Al-Baqarah ayat 1 misalnya. Alif Lam Mim Zalikal Kitab, itu di sana kita bahas secara detail, tapi ini kita ulang lagi karena memang ayat Al-Quran terus diulang-ulang supaya kita paham ya. Dan semakin diulang biasanya pemahaman barunya semakin didapatkan. Jadi kalau bicara Al-Quran yang sejati, dan di sini ada kayak semacam bahwa kita nggak mungkin membuat Al-Quran karena Quran itu adalah kitab energi, jadi kitab yang diturunkan dari alam roh gitu loh. Sehingga yang menerimanya pun energinya harus besar, seperti yang kita bahas di episode sebelumnya yang judulnya Alif Lam Mim itu. Nah, jadi Al-Quran itu roh. Di surat 42 ayat 52, Quran itu roh. Roh itu artinya energi, roh, kesadaran, cahaya gitu loh. Jadi dia bersifat cahaya karena memberikan penjelasan, enlightenment pada kita. Dia bersifat roh karena berasal dari alam roh. Makanya bahasanya pun bahasa roh gitu. Jadi bukan bahasa manusia gitu ya. Lalu dia juga bersifat energi. Jadi hanya orang atau yang energinya besar yang bisa memahami. Ayat yang sama ketika kita baca dengan energi yang beda, artinya akan beda gitu. Maka frekuensi dan vibrasinya juga beda gitu kan. Jadi Al-Quran itu kitab yang unik, dan kita nggak mungkin bisa membuat kitab yang sama karena kitab ini diturunkan oleh sesuatu yang energinya tidak terbatas gitu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi artinya yang sangat besar sekali gitu. Kalau kita yang bikin energinya kecil gitu kan, nggak seperti itu. Pasti kita nggak bisa membuat satu ayat yang sama. Apalagi misalnya Quran juga berarti ayat itu berarti juga penciptaan misalnya. Kalau di Quran bilang, coba aja kamu bikin lalat gitu. Lalat yang kecil itu kalau dibikin, kamu ajak semua orang, kamu nggak bisa bikin lalat aja, nggak bisa gitu. Jadi artinya memang kita tidak bisa mencipta seperti halnya Tuhan gitu ya, seperti itu. Al-Quran yang sejati, kalau kita ulang lagi yang kemarin bahwa ketika Allah mengatakan di Al-Quran hada, tilka, ulaika, zalika gitu kan. Artinya kan zalika, hada, tilka, itu kan ini atau itu gitu ya. Berarti kan menunjuk kepada sesuatu, dan sebagaimana kita bahas sebelumnya bahwa sesuatu itu yang ditunjuk ke dalam dada itu ya. Jadi
kesini gitu nunjuknya. Di 29 ayat 48 sampai 49 dikatakan Nabi Muhammad tidak menulis Quran karena Quran yang sejati adanya di dalam dada orang yang diberi ilmu gitu kan. Dada itu artinya hati kan? Ya. Di 22:46 dibilang hati yang ada di dalam dada. Makanya kemarin kita bahas mengenai hati ya, seri tentang hati. Kita bahas bahwa diri kita yang sejati atau roh yang diturunkan ke dalam diri kita lewat lubang yang ada di atas di cakra mahkota itu mempunyai kesadaran atau akal yang ditaruh di dada yang namanya hati gitu. Jadi Quran yang sejati adalah cahaya roh energi yang diturunkan ke dalam hati kita gitu ya. Yang disebut kalau orang Jawa tuh kitab teles atau kitab basah gitu. Kitab keringnya ada di dalam buku cetak yang ditulis itu. Dua-duanya ini harus sinkron satu sama lain gitu. Kalau kita bahas mengenai ini, maka sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita ada di frekuensi yang sama, yaitu silence, bagaimana yang kita bahas sebelumnya, yaitu silent itu listen ya, atau voice, jangan sampai noise gitu, supaya kita bisa mendapatkan petunjuk itu terus-menerus ke dalam hati kita gitu. Oke, ini menarik bahwa Quran itu kaitannya sama ruh gitu ya. 4252 juga kan ada ruhan gitu ya, bahwa concern Quran itu adalah ruh. Maka kita akan menyadari bahwa kenapa balwa ayatum baina fi sudur tuh tetap ada di dalam dan di dalam dan di dalam gitu ya, kira-kira ya Mas Sony ya. Jadi kita penting untuk membedakan dulu mana Quran yang bentuknya buku. Kenapa kita pakai ngomongin Quran sejati? Karena ini bukan berbicara masalah bukunya tetapi esensial. Oke. Terima kasih Mas Sony. Kita ke Bang Damen dulu. Silakan. Terima kasih Mas Sony, Kang Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sahabat-sahabat sekalian yang mendengarkan ini, kita akan mulai lebih clear melihat Quran yang selama ini kita imani gitu ya, sebagai pegangan gitu. Ada satu hadis, saya mulai dari situ dulu Mas Sony. Setelah aku meninggal, kata Nabi, aku wariskan kepada kalian 2 pusaka gitu. Al-Quran dan Sunnah gitu. Iya, iya. Kalau kamu berpegang kepada keduanya, maka kamu akan selamat. Zaman itu saya bayangkan, itu belum ada bukunya kan. Al-Quran dan Sunnah kan nggak ada begitu. Baru 12 tahun Iya. Muhammad wafat kan. Iya. Jadi Khalifah Utsman. tidak mungkin Nabi Muhammad waktu itu memberikan petunjuk, kalau aku mati meninggalkan kalian, berpeganglah kepada 2 pusaka, Al-Quran dan Sunnah. Nggak akan dibilang Al-Quran dan Sunnah kan kayak gitu. Berarti saat itu para sahabat itu mengerti yang dimaksud Al-Quran. Nah, dari uraian Mas Sony tadi, Al-Quran itu adalah, kalau kita rujuk kepada yang sebelumnya, Alif, Lam, Mim, di situ belum ada penggunaan kata Quran, tapi masih bersifat universal. Alkitab, Zalikal Kitab. Jadi Alkitab itu bisa namanya nanti kepada Taurat, namanya nanti Taurat Teaching. Di setiap nabi, setiap ajaran itu menamakan pengetahuan yang itu, energi itu, roh itu masing-masing beda gunakannya. Bahkan kalau kita rujuk kepada framework Islam, Al-Quran kadang yang kita kenal sekarang disebut Al-Furqan, ya kan, Asyifa, zikir gitu. Jadi banyak penamaan yang diberikan. Tapi saat ini kita ingin mengenalkan Al-Quran yang sejati itu adalah, kalau di waktu saya belajar filosofi Mas Sony, Al-Quran itu adalah sintesa dari semua pengetahuan. Sintesa. Dia belum diurai. Jadi ibaratnya saya nulis, kalau zaman dulu kan nulis kan, bukan ngetik gitu. Jadi Imam Al-Ghazali nulis kitab, itu berasal dari ini, ujung pena ini. Dia tulis. Jadilah Ihya Ulumuddin berjilid-jilid. Ibnu Arabi juga nulis tuh. Nah, semua huruf-huruf, kata-kata, kalimat yang udah banyak menjadi buku itu asalnya dari ini. Nah, ini Al-Quran. Oke. Al-Qur'annya adalah yaitu sintesis dari semua itu. Nah, dari Al-Qur'an itu dia menampil dalam nama lain namanya Furqan. Furqan membedakan gitu. Pengetahuan yang mampu membedakan. Jadi sebenarnya kadang kalau saya ditanya,
Quran yang sejati itu apa? Quran yang sejati itu adalah pengetahuan yang benar dari Tuhan. Dalam framework Islam dinamakan Al-Quran. Oke. Kalau dalam bahasa lainnya kan, jadi jelas dia bukan buku. Jadi kalau Quran yang di dada itu, Quran cahaya rohani itu, berbicara pada kita secara khusus, tiba-tiba kalimatnya di sini di Al-Quran yang mushaf itu belum nyambung, ini yang harus kita ikuti. Kan saya suka ditanya tuh, Bang Dami ngomong begitu, dalilnya mana ya? Maksudnya itu dalil teksnya kan. Meskipun saya selalu melihat Mas Sony selalu menyampaikan dalil nakli. Ayatnya di sini, ayatnya di sini. Apakah orang yang di hutan sana dia tidak baca, lantas dia jadi tidak ketemu hakikat Quran sejati? Dia tetap bisa ketemu. Jadi tempat Quran itu kita baca itu di hati. Bagaimana masuk ke hati? Harus a'udzubillah dulu. Quran ini tidak bisa disentuh kecuali yang disucikan. Oke. Meskipun kita baca fasih makhrajul hurufnya, tapi hatinya tidak bersih, itu menyesatkan loh. Jadi orang yang berbicara dari hati, dari cahaya itu, dari roh itu tidak pernah salah. Makanya tidak ada keraguan di dalam. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi catatan pertama saya itu mempertegas aja kepada sahabat-sahabat. Jadi misalnya gini, saya singgung, bayangnya aja nih, gimana nih kejadian Ukraina ini itu, gimana nih Palestina, gimana nih politik. Saya connect dulu ke Quran. Cuman Quran yang dimaksud bukan saya, wah menurut Quran apa ya, itu bahasanya perumpamaan, makanya nanti kita bahas perumpamaan kan. Iya benar. Jadi orang kan, wah saya bingung nih. Enggak, jangan gitu dulu. Diam aja. Karena waktu zaman pandemi kemarin 2,5 tahun kan, ketika Kang Abu ngajak saya sharing di Dialog Positif, kan WHO ngomong begini, pandemi ini begini, lockdown. Waduh, saya mau berpegang pada yang mana ya? Nanya Quran, maaf ya, bukan saya tiba-tiba diam bukan. Saya connect ke Quran sejati. Oh, Bang Dami bisa dong connect ke Quran sejati? Ya paling tidak menurut saya begitu. Cuman nanti kalau you mau dengerin boleh juga. Karena kalau saya connect ke Quran sejati itu clear Mas Sony, nggak ada keraguan. Dan saat kita kan kita sering banget ngomong di sini, kita tonton ulang, ini kok bisa begitu ya? Itu yang dimaksud kalau kita coba mengakses Quran sejati itu, kita harus nyiapin diri, upaya kita puasa, nyiapin badan, nyiapin jiwa kita. Nah saat kita bertafakur, bermeditasi malam-malam 10 terakhir kalau bahasa ritualnya itu, Sahru Ramadan allazi unjila fihil Quran hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Di momen Ramadan, bukan Ramadan kalender, batin yang Ramadan itu diturunkan ke hatinya Al-Quran. Roh diturun. Nah kalau kita udah ketemu Quran yang itu, yang sejati itu, Mas Sony keburu-buru, ini kitab nih. Mas Sony tiba-tiba kayak Qurannya ngoceh nih, apapun jadi terbaca gitu, clear gitu. Makanya belakangan kan kalau orang nanya, saya nggak jauh lagi pakai pikiran, diam aja. Ini Quran ngomong apa ya nanti kan gitu. Tapi orang nggak tahu aja. Iya. Karena kalau Quran itu yang ngomong, itu bernas, tepat sasaran. Siapa yang nanya dia kasih topas gitu. Kalau di mana di Quran dibilang 1705 tuh Ada ketiga kali kebenaran. Benar-benar kebenaran yang apa tuh? Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, dan Al-Quran itu turun dengan kebenaran. Jadi diturunkan dengan sebenar-benarnya, berisi kebenaran. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Nah, gitu. Jadi gitu. Orang belajar bahasa Arab itu bagus. Terus dia suluk, terus baru Al-Quran yang sejati bicara melalui dia.
Tapi nanti saya akan bahas bahasa Arab tuh artinya apa gitu. Iya itu. Oke. Nah ini menarik. Gini, Betul. Mas Andi, Bang, sebelum ke bahasa Arab dan ke perumpamaan. Kan kalau kita compare di 3127 tuh ada kalimat bahwa Quran itu atau kalimat Tuhan itu seperti lautan, tinta, gitu kan. Nggak ada habis-habisnya. Pohonnya, pohon itu sebagai pena gitu. Dan ditambah 7 lautan lagi nggak habis-habis. Nah sekarang kan kalau kita berpikir secara logika bahwa satu kitab Quran kan ya nggak sebanyak itulah menggunakan tinta gitu. 2 botol lah paling. Betul, kira-kira gitu. Nah relate sama Bang Damai tadi bilang, waktu Bang Damai bilang tadi Mas Andi, ngelihat Borobudur Quran. Berarti kalau dalam tanda petik kalau Qurannya di sini nyala, everything juga jadi Quran dong. Jadi Kira-kira gimana Mas Andi? Tadi di 3127 sama 18109 Iya. Jadi semua tidak habis-habis ditulis oleh 7 lautan tinta yang 7 lautan samudra itu kan. Jadi Quran itu luas sekali, tidak ada batasnya, karena pengetahuan Tuhan itu juga nggak ada batasnya kan. Jadi jangan hanya dibatasin dengan yang tertulis itu, meskipun yang tertulis itu pun harus dibaca dengan Quran yang ada di dalam hati ini. Jadi itu relate satu sama lain, dan yang tertulis itu juga masing-masing ayatnya itu adalah kitab energi, artinya nggak habis-habis juga kalau kita dalemin gitu kan. Satu ayat itu bisa, satu ayat aja nggak habis-habis, apalagi sebel ini. Jadi artinya saya bisa ini gini Bang Ambu. Jadi ini ada cloud gitu ya, cloud yang nggak ada batas gitu. big data gitu. Nah, yang gede banget gitu, yang makanya Tuhan itu maha mengetahui ya, maha berilmu dan sebagainya yang lain-lain. Jadi ini cloud besar, tapi kemudian ini akan diturunkan gitu kita gitu, yang kapasitasnya terbatas. Di zip kayak di zip kayak di zip. Diturunkan kapasitas terbatas. Jadi jadilah waktu itu diturunkan 1 buku itu. Tapi sebenarnya kan cloud ini nih Quran juga yang gede banget gitu. Yang kalau di Quran yang ada di Lauhul Mahfuz gitu. Jadi cloud yang tidak terbatas ini gitu. Jadi sebenarnya sekarang kita mau akses yang di sini atau yang di besar ini gitu. Yang besar ini yang nggak ada habis-habisnya itu tadi. Dan dua-duanya ini Quran gitu. Dan di hati kita nih alat aksesnya gitu. Yang nggak ada batasnya juga ini kapasitasnya gitu. Nah, ketika kita menggunakan otak yang sangat kecil, nggak sampai setitik begitu di laut, yang nggak mungkin bisa gitu. Jadi harus yang tidak terbatas mengakses yang tidak terbatas, kira-kira gitu. Nah, jadi tadi saya mengatakan sebelumnya kita diskusi juga bahwa yang namanya roh tuh punya kesadaran namanya hati kan. Roh itu tuh berasal dari sesuatu yang nggak terbatas itu loh tadinya. Terpercik kan jadi roh. Nanti kita bahas ya mengenai the journey of roh atau spirit ya. Dia punya kesadaran namanya hati dan jiwa yang terbatas juga loh. Tapi waktu di alam roh, hati yang terbatas ini bisa mengakses pengetahuan yang nggak terbatas. Jadi roh sendiri itu punya pengetahuan sebenarnya nggak terbatas gitu. Tapi begitu sampai diturunkan ke kita begini, maka kita punya keterbatasan. Tapi percikannya tetap tidak terbatas kan? Percikannya terbatas, tapi hatinya itu bisa mengakses sesuatu yang nggak terbatas. Sehingga apa yang Allah hendak turunkan itu nggak bisa sekaligus, nggak bisa. Harus berangsur-angsur gitu. Kalau di 25 ayat 33, 32, 33, 17, 106 berangsur-angsur bagian demi bagian gitu kan. Karena memang kebersediaannya juga strength-nya beda. Dan apa yang mau diturunkan itu gak ada batasannya gitu. Nah menariknya berarti semakin kita belajar, semakin kita tidak tahu apa-apa. Bukan siapa gitu. Semakin sadar betapa nggak tahunya kita. Nggak tahu karena ini cloudnya gede banget nih. Kalau lihat cloudnya Google sama YouTube aja tuh kan udah gede banget. Ini kan multiple-nya udah nggak terhingga dari itu. Gede banget gitu. Jadi nggak akan pernah kita bisa merangkum atau mengetahui itu semua. Yang kalau kita tuh cuman makanya kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi tadi, sepeninggalku berpeganglah pada 2 pusaka, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran itu kan sudah mulai dimengerti yang dimaksud.
tentu saja kita akan belajar teksnya ya, mushafin. Tapi kan zaman itu belum ada mushaf. Jadi wahai para teman-teman, maksudnya berpegang kepada Al-Quran, Nabi zaman itu nggak nunjukin mushaf. Apalagi waktu pertama kali Nabi dapat ayatnya itu, Iqra. misalnya Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu La Raiba Fih. Kitab ini gitu. Ininya kan belum ada barangnya. Iya. Tilka ayatu kitabu mubin, tilka kitab itu gitu. Kan belum ada barang. Iya. Jadi dia kan nggak nunjuk ke buku. Benar. Iya. Makanya Mas Suni, kalau dalam teks Arabnya kan Zalikal Kitab. Nah di terjemahan biasa kan kitab ini dipaksa buku itu. Padahal teks aslinya kitab itu berarti kan simbol dari bukan buku, roh itu. Atau hada siroti mustaqim kan ini berarti. Iya. Nah, Jadi kan nah. jadi ini itu Ya betul. Iya. Nah, jadi maksudnya berpeganglah kepada Al-Quran dan Sunnah, berpeganglah kepada itu, Al-Quran yang asli itu. atau ini. Ini yang maksudnya yang di hati itu. Nah lalu Sunnah itu pengejawantahannya dalam kehidupan yang dicontohkan Nabi, bukan aspek lahiriahnya. Oke. Ya. Bukan bajunya gitu. Bukan, tetapi substansi dari. Makanya kan tadi kita bahas juga dalam konteks sekarang, kalau bayangkan kalau Nabi Muhammad hidup, gimana itu zaman TikTok, zaman Instagram gitu, zaman ini kan pasti kan akan beradaptasi. Betul. Tapi kalau saya boleh ini ya, sunnah yang dimaksud tuh sunnatullah. Kembali lagi ke hukum gitu ya. Hukum. Iya. Tuh. Jadi sunnatullah itu. Hukum-hukum iya betul. Iya gitu. Iya. Sunnah Allah gitu. Iya. Hukumnya Allah. Ya balik lagi ke Taurat lah ya. Iya. Kalau kita mau kembali gitu ya. Nah sunnatullah itu dijalankan, Iya. iya kan? Hmm. Kan kadang-kadang kan orang nanya, prakteknya gimana? Iya. Kan mesti dicontohkan. Praktek dari sunnah itu bagaimana? Sunnatullah itu. Di sebuah zaman prakteknya gimana? Oke. Praktek dari hukum repetisi, hukum tabur tuai, prakteknya gimana? Maka kan muncul ada syariat. Jadi Al-Quran, sunnatullah menampillah sebagai syariat. Ya. Jadi jangan syariat itu mengatur sunnatullah ini. Iya. Oke. Tadi menarik Mas Soni tentang bahasa gitu ya. Kalau kita ngomongin bahasa, kan kalau di 12 ayat 2 tuh Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalna Quran Arabian, di situ kan ada kata-kata Arabian. Tapi di 458 juga bicara bahwa dimudahkan dengan bahasamu gitu kan. Berarti kan kalau concernnya apalagi hadza basairul linnas 45 ayat 20, ini untuk manusia kan. Quran tuh didesain untuk emas gitu. Nah, manusia mudah bahasa Arab. Ini kayaknya nggak nyambung gitu kalau kita ngomongin secara universal gitu loh, Mas Soni. Quote and quote ya. Masa ini hanya diturunkan untuk orang yang ngerti bahasa Arab kan? Kalau misalnya untuk manusia berarti global gitu. Gimana Mas Soni? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang penting, yang simpel tapi susah tapi simpel. Jadi gini, Al-Quran itu diturunkan dari Allah yang merupakan sumber dari roh, dari alam roh kepada kita. Berarti bahasanya bukan bahasa manusia, bahasa roh, bahasa yang kita semua nggak tahu gitu. Makanya kita harus diajarkan gitu, suruh untuk diam dulu, jangan buru-buru di 75 16-19 ya, untuk mendengarkan. Dan supaya aku dapat mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Karena diturunkan dengan bahasa yang nggak ada tulisannya, nggak ada suaranya, nggak ada kata-katanya, nggak ada image-nya, nggak ada apa-apanya gitu. Alam roh kan begitu, nggak ada wujudnya gitu. Ya. Kalau di Quran di surat 16 102 sampai 103 tuh bahasa ajam. Ya, ajam. Ajam itu bukan bahasa asing, terus Nabi Muhammad bahasa Arab, diturunkan bahasa Inggris, bukan gitu. Ajam itu bukan bahasa manusia. Oke. Gitu ya. Oke. Nah setelah itu, karena diturunkan dalam bahasa ajam yang kita semua nggak tahu, oleh karena itu harus ada satu energi pengetahuan yang mengajarkan kita supaya yang tadinya ajam tidak ada yang tahu itu bisa kita terima pakai hati dengan yang jelas. Namanya Jibril gitu. Jibril itu fungsi, bukan sosok. Ya.
bisa menjadi sosok, tapi Iya, itu bisa. fungsi gitu. Iya. Kalau di 1917 dia menjadi sosok, ketemu Maryam, tapi sebenarnya itu fungsi, yaitu namanya Jibril, itu artinya jabarul. Jabarul itu artinya menjabarkan satu bahasa yang tadinya tidak diketahui. Maka Nabi Muhammad disuruh Iqra nggak bisa, karena tidak mengetahui bahasa itu, menjadi bahasa yang diketahui gitu. Makanya di Quran disebut, kami jadikan itu dalam bahasamu, bilisanika. Bilisanika, ya. Surat 44 ayat 58 atau 19 ayat 97. Betul. Supaya kamu memahaminya gitu. Nah, bahasa bilisanika ini dari yang tadinya ajam dijabarkan oleh Jabarul menjadi kita paham, namanya bahasa Arab. Oke. Arab itu bukan alif, ba, ta, sa, itu bukan. Arab itu berasal dari kata-kata i'rob. I'rob itu bahasa yang harus diuraikan gitu. Jadi ajam itu adalah berubah menjadi Arab yang terang ya, di surat 41 ayat 3, 12 ayat 2. Itu karena yang tadinya tidak jelas sudah dijabarkan menjadi jelas gitu. Jadi nggak ada urusannya, maaf ya, bukan terus jadi bahasa Arab yang seperti itu yang kita kenal. Bukan language. Bukan. Iya. Bahasa i'rob. I'rob itu artinya terurai, bahasa yang sudah terurai gitu. Arabian itu bahasa yang sudah diuraikan agar kamu memahaminya gitu. 12 ayat 2 tadi kan. Iya. Nah, kalau bahasa yang nggak di-i'rob, nggak dijabarkan, masa terus bahasanya gimana? Ya kan nggak ada yang ngerti dong, benar nggak sih? Harus diuraikan, Iya, jelas. Sehingga Nabi Muhammad ngerti dan dia bisa menyampaikan di 14 ayat 4 dalam bahasa kaumnya gitu. Jadi bukan berarti, maaf ya, kita harus memperdalam, memahami bahasa Arab agar memahaminya. Karena banyak orang ngerti bahasa Arab nggak paham Al-Quran gitu. Oke. Kan banyak banget. Oke. Malah bisa. Karena memahami Al-Quran bukan syaratnya bukan bahasa Arab, tapi hati yang batinnya bersih gitu. Oke. Saya malah Gimana? tertarik gini, Kang Abu, tapi rada nyeleneh dikit. Kalau tadi Mas Sony bilang Quran itu energi Allah ya, turun ke hati, terus kan masih substansi dia, tapi sudah langsung wah gitu. Kayak kita dapat ide lah. Supaya itu jelas harus ada yang menjabarkan kan. Ini Jibrilnya nggak aktif-aktif nih. kan banyak orang, wah Jibrilnya belum aktif-aktif nih gitu, belum piawai menjabarkan gitu kan. Nah, turun lagi menjadi i'rob. Nah, memang kalau orang yang mengerti bahasa Arab itu ada namanya tata bahasa di i'rob gitu loh, diurai. I'rob, ya. Dipilah-pilah gitu, diurai gitu. Nah, jadi kita sekarang ini ya makanya harus mengenal Jibril juga, Jibril kita. Nggak tahu, mungkin 3 fakir perlu bahas malaikat kali ya. Iya dong. Iya. Coming soon. Jibril tuh bisa turun ke semua orang. Iya. Karena itu fungsi. Fungsi, betul. Bukan berarti Nabi Muhammad terakhir dan sekarang nganggur. Jibril jomblo. Tapi ketika seseorang nanti mengaku dia mengakses itu jadi aneh. Ya, Tapi kalau secara hakikat di sufi udah biasa juga itu dibahas. Oke. Kalau di filosofi juga biasa, tapi paling tidak kan para pendengar itu tahu, oh itu toh maksudnya Jibril. Karena itu rukun iman. Gimana kita bisa tahu Quran kalau nggak tahu Jibril? Iya kan Mas Sony? Iya, Betul. Nggak mungkin kita Jibril tahu itu Quran kalau nggak tahu Jibril, hakikatnya. Kalau Kang Abu tadinya baca atau saya baca satu ayat Bang Dame nggak ngerti, tahu-tahu meditasi apa tahu ngerti. Right. Ya itu berarti udah dijabarin. Udah dijabarin tuh. Udah dijabarulkan. Iya. Iya. Jadi itu bukan suatu yang wah, ya itu ya begitu gitu. Tadi kan diturunkan kepada kita dengan bahasa kita, bahasa bilisanika di 44 ayat 58 ya. Dimudahkan kamu dengan bahasamu bilisanika gitu. Lalu di 54 ayat 17, 22, 32, 40 dan 40 dibilang sudah kami mudahkan nih Al-Quran untuk kamu. Kenapa kamu nggak ambil pelajaran gitu? Nah, artinya sebenarnya secara bahasa tuh nggak masalah gitu. Kita mau mempelajari Al-Quran pakai bahasa apa? Karena di 30 ayat 22 bahasa manusia tuh berbeda-beda gitu. Bukan cuma satu bahasa gitu loh.
Dan yang dimaksud bahasa Arab juga bukan Arab yang kita ngerti, tapi Arab yang harus di-i'rab. Walaupun saya orang Arab, lahir di Arab, mati di Arab, belum tentu saya bisa meng-i'rab Al-Quran gitu loh. Kalau tidak dibantu oleh Jabarul, tidak dibantu oleh ruh, tidak dibantu oleh energi segala macam. Dan sebaliknya, banyak orang-orang Jawa zaman dulu tuh udah paham ajaran Quran gitu, tapi nggak ngerti bahasa Arab gitu. Kayak saya kadang-kadang lucu kalau ada orang udah umur 60, 70 mau belajar Quran baru belajar alif batanya gitu. Iya kan? Harusnya dia belajar meng-i'rabnya itu gitu. Ya nggak apa-apa, itu nggak ada masalah. Iya, ya itu pengayaan. Tapi bahasa itu jangan jadi hambatan untuk kita memahami Quran. Petunjuk Al-Quran. Betul. Karena banyak ada orang bilang nanti di surga neraka, di surga itu semua orang malaikatnya bahasanya bahasa Arab. Itu kan lucu. Tapi ada Google Translate ya. Jadi yang nggak bahasa Arab nggak ngerti. Nggak apa-apa. Jadi kalau dianalogiin, Mas Soni, misal Nabi Muhammad lahir di Garut gitu ya, bahasa Sunda. Saya sebagai orang Sunda belum tentu ngerti isi Quran kan? Iya kan? Secara esensial bukan masalah bahasa yang memberikan kepahaman, karena kita bicaranya masalah energi gitu. Energi. Berarti kan ini kan dalam tanda petik kita bicara bahasa gelombang yang diterima oleh gelombang dengan frekuensi yang sama. Jembatannya adalah bahasa gitulah kira-kira. Betul. Salah satu jembatannya adalah bahasa. Bahasa manusia secara umum dimudahkan. Bahasa kamu secara perbahasa juga dimudahkan. Di 4458 kan dengan lisanmu masing-masing. Iya, oke. Jadi boleh nggak membaca Quran dengan bahasa terjemahan? Ya boleh, asal kamu paham. Oke. Karena tujuan mempelajari Quran tuh paham. Oke. Kalau kita belajar Quran dengan bahasa yang kita tidak paham, sehingga kita tidak bisa melaksanakan isinya, berarti ada yang salah dengan cara belajarnya. Oke. Jangan-jangan nggak ikut pelajaran menurut Quran juga yang dimudahkan dengan bahasamu masing-masing gitu. Gitu kan? Oke. Dan banyak banget kan? Iya. Dari kita yang mempelajari Quran cuman Arabnya terus, nggak pernah membaca artinya. Iya. Padahal Quran ini kan petunjuk. Betul. Gimana mau dapat petunjuk kalau nggak paham isinya gitu? Betul. Makanya dulu R.A. Kartini itu gurunya namanya Kiai Soleh Darat. Soleh Darat. Dialah orang yang pertama kali menerjemahkan Quran ke bahasa Jawa. Dan itu ditentang sama semua ulama gitu. Masa itu. Karena nggak boleh gitu. Harus bahasa Arab meskipun nggak ngerti. Iya ya. Ya gitu. Oke. Tapi saya mau dapat poin ini yang dari Uren Mas Soni. Saya membayangkan ketika Nabi bersama para sahabat itu ditanya Rasul, ya Rasul bagaimana begini. Rasul diam, nggak jawab. Jibril belum datang. Iya kan? Kalau Jibril belum datang kan uraiannya nggak pas. Sebenarnya menjabarkan kan? Dan nggak mungkin gini ya, Rasul gimana bukanya 45-20? Nggak mungkin ya. Belum ada. Jadi ini penting nih. Saya beberapa tempat saya selalu katakan, kalau mau ngerti petunjuk dari Al-Quran, udah diurai tadi esensinya, hakikatnya dan mushafnya, kenalan dulu sama Jibril. Oke. Dan iya kan, Jibril ya. Lagi orang nanya, lagi ngajar. Aduh, belum datang Jibril. Tapi langsung kabur orang-orang. Tapi pada waktu tiba-tiba terjadi pengaliran pengetahuan itu, sampai kadang-kadang Kang Abu atau saya, Mas Soni, tadi kok jawaban bisa begitu ya? Itu sering. Ya. Jibril itu akan datang ketika kita sudah memantaskan diri ya. Balik lagi ke hukum tarik-menarik kan? Iya. Jadi mengundang Jibril bukan berarti Jibril. Dia akan datang sendiri kok gitu. Kalau kita sudah punya ada frekuensi yang sama, hukum tarik-menarik yang jalan, energi frekuensi vibrasi yang jalan, tabur tuai yang jalan, semua jalan tuh akan datang sendiri. Dan ngutus Jibril bukan berarti ada sosok gitu yang datang terus aku Jibril ya, pasti bohong. Itu adalah fungsi yang bikin kita ngeh gitu kalau bahasa kita ya. Nanti kita detailkan ya. Seru nih kalau kita bikin serial kenalan sama Jibril. Oke, Mas Soni, Bang Dame, terima kasih. Kita belum bahas perumpamaan nih. Gitu ya. Jadi kita akan bahas perumpamaan di episode berikutnya, tapi at least di diskusi kita tentang Quran
kita sudah mulai bisa melihat sudut pandang yang lebih luas bahwa Quran bukan hanya yang tertulis, tetapi juga ternyata Quran yang tidak tertulis adalah sesuatu yang lebih esensial. Oleh karena itu, bagaimana kita holistik satu kesatuan, ada Iqra itu bukan hanya tulisan tetapi juga yang tidak tertulis. Sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad, la sautin wala harfun, nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya. Terima kasih.